Nah ini kita teman-teman, kita sudah masuk dari kota Sarawangun. Di sebelah kanan depan kita itu adalah merupakan, kita sedang ada di pasar tradisionalnya yang ada di kota Sarawangun ya. Halo, apa kabar Sobat Mojalan? Kembali lagi di channel Mojalan. Mojalan doakan semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan rezekinya melimpah dan berkah. Kali ini kita masih di segmen cerita kota, di mana kali ini kita akan menceritakan sebuah kota yang masih ada di Provinsi Jambi. Ya, kalau terakhir kita membahas cerita kota tentang kota Muara Tebu, sekarang kota Sarawangun yang merupakan kota yang berada di selatan sebelah timur dari Provinsi Jambi. Sebelum kita membahas tentang kota Sarawangun, Mojalan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang selalu support channel Mojalan, sehingga alhamdulillah Mojalan telah mencapai 1000 subscriber pertamanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa selalu support Mojalan agar terus bisa menghadirkan konten-konten yang menarik dan menginspirasi teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita bercerita tentang kota Sarawangun. Seperti apa dan bagaimana kota Sarawangun yang ada di Provinsi Jambi? Yuk, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, ini kita sudah mendekati dari pusat kota Sarawangun ya teman-teman ya. Tadi kita ini dari arah selatan ya, selatan timur lah, dari arah selatan timur ya. Itu dari Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, yang merupakan kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan ya. Ini kita headingnya ke arah barat ya. Nah ini teman-teman, ini adalah jembatan jembatan lama ya, yang merupakan penghubung, karena di bawah jembatan ini mengalir Sungai Batang Tembesi ya teman-teman ya. Dan di sebelah kanan kita ini yang ada ditutupin seperti seng itu ya teman-teman, seperti seng berwarna merah putih itu lagi dibangun jembatan baru ya. Jembatan baru dibangun agar jembatan lama ini tidak terlalu beban tinggi ya, sehingga jembatan yang ada, kalau sudah ada 2 jembatan ya, itu lebih awet, lebih panjang umurnya gitu. Nah ini kita teman-teman, kita sudah masuk dari kota Sarawangun. Di sebelah kanan depan kita itu adalah merupakan Hotel Abadi ya, merupakan hotel lama yang ada di Kabupaten Sarawangun dan juga di Provinsi Jambi. Nah ini kita melewati Masjid Raya, kita belok kiri teman-teman, kita ke arah
Ini saya lupa namanya daerahnya, ini kayaknya daerah Ancol teman-teman ya. Ini merupakan daerah Ancol Sarawangun. Ini kita bisa duduk-duduk, makan-makan, minum kelapa, makan snack, Indomie segala macam. Kita bisa nikmati di sini sambil menikmati Sungai Batang Tembesi ya teman-teman. Nah, teman-teman, itu di depan kita itu terlihat adalah jembatan lama ya, jembatan ada kayak jembatan gitu teman-teman. Itu jembatan pertama kali yang ada di Kabupaten Sarawangun atau di Kota Sarawangun. Itu merupakan jembatan Beatrix ya, jembatan buatan kolonial Belanda, di mana jembatan itu peninggalan Belanda ya. Itu dibangun tahun 37 dan diresmikan tahun 39. Nanti saya akan ceritakan tentang jembatan Beatrix ya. Oke teman-teman, langsung saja kita cerita tentang Kota Sarawangun. Dilihat dari sisi administrasinya teman-teman ya. Kota Sarawangun merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi, yang dijadikan ibu kota kabupaten yang bernama Kabupaten Sarawangun. Ini kebetulan nama kabupaten dan nama ibu kotanya sama ya teman-teman ya, namanya Sarawangun juga. Nah, Kabupaten Sarawangun sendiri itu memiliki 11 kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 desa. Dan pada tahun 2017, Kabupaten Sarawangun memiliki penduduk sebesar 313.373 jiwa dengan luas wilayah 6.184 km persegi, atau sebaran penduduknya 51 jiwa per kilometer persegi. Sarawangun sendiri berdiri pada tanggal 10 Oktober 99 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 54 tentang pembentukan Kabupaten Sarawangun, Kabupaten Tebu, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk batas-batas wilayahnya, di wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari. Di wilayah timur itu berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Musi Banyu Asin di Provinsi Sumatera Selatan. Di wilayah selatannya itu ada Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, dan bagian baratnya itu Kabupaten Merangin yang masih dalam wilayah Provinsi Jambi. Nah. Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan menceritakan tentang asal-usul nama Sarawangun ya, agak unik ya, Sarawangun. Ini dari sumber yang saya dapatkan ya, ini merupakan salah satu cerita dari masyarakat Sarawangun bahwa cerita asal-usul kota Sarawangun seperti ini teman-teman ya. Suatu ketika ada 2 orang tamu dari daerah Musirawas yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan teman-teman yang datang ke daerah Sarawangun dulunya. Kedua orang ini ingin bertemu dan menghadap Rio Datuk Bagindo Tuo di ujung Tanjung tersebut. Mereka ingin bertemu untuk silaturahmi dan ingin menuntut ilmu kesaktian dengan Datuk Rio tersebut. Sebelum mereka ke ujung Tanjung Sari Bulan yang sudah menjadi ketentuan, barulah melapor terlebih dahulu kepada Rio Dusun Lindung. Pada saat itu transportasi atau hubungan antar dusun ketika masuk itu melalui sungai, sedangkan hubungan darat waktu itu belum ada jalan. Yang ada hanyalah semak belukar. Ketika 2 orang Suro ini menuju Dusun Lindung, hari pun sudah hampir malam. Terpaksalah kedua orang ini istirahat dan bermalam di tengah hutan yang waktu itu bernama Hutan Senaning. Sore harinya sempat pula kedua orang itu bertemu dengan 2 orang penduduk yang berasal dari Dusun Lindung yang mereka mau pulang dari mencari rotan. Ditanyalah, sanak datang dari mana dan tujuan mau kemana? Ya, tanya orang Lindung tadi kan kepada 2 orang tersebut. Orang Suro pun menjawab, kami datang dari Dusun Suro Musirawas, mau menghadap Datuk Rio Depati Singo Dilago di Dusun Lindung. Jawab kedua orang tersebut ya kan. Karena hari sudah senja dan Dusun Lindung masih jauh, maka bermalamlah kedua orang Suro ini di Hutan Senaning.
Sesampainya di hutan tersebut, di hutan lindung, kedua pencari rotan melapor kepada Datuk Rio bahwa di hutan Senaning ada tamu bermalam di sana dan mau menghadap ke beliau. Oleh Datuk Rio diperintahkanlah aling-aling atau suruhannya untuk menjemput dan membawa kedua orang suro tadi ke dusun lindung. Setelah tiba di tempat bermalamnya, orang suro tersebut ternyata sudah tidak ada lagi. Ya, mereka sudah pergi teman-teman ya. Sedangkan perintah Rio atau Datuk Rio, kalau belum ketemu harus dicari terus di dalam hutan. Sudah 2 hari utusan tersebut berkeliling hutan untuk mencari dua orang yang dari suro tersebut ya, tapi belum ketemu juga. Akhirnya para pencari pulanglah atau balik ke dusun lindung dan memberitahu ke Datuk Rio bahwa kedua orang tersebut sepertinya telah berpindah dari hutan lindung. Nah, beberapa hari kemudian didapat berita oleh Datuk Rio bahwa kedua orang suro itu telah bermalam dan berpindah ke dusun ujung Tanjung Saribulan. Bermalam dan berpindah dalam bahasa dusun setempat itu disebut dengan melangun. Dikarenakan peristiwa melangun ini terjadi di dusun ujung Tanjung Saribulan, maka dusun ujung Tanjung Saribulan berubah nama menjadi Suro Melangun ya. Nah, lama-kelamaan ya kan, disebabkan logat dan ejaan, orang dusun Suro Melangun berubah menjadi Saro Langun. Demikianlah sekelumit cerita ya tentang asal usul Saro Langun. Bisa benar bisa tidak, tetapi ini adalah cerita yang berkembang di masyarakat Saro Langun. Dan ini teman-teman, kita sedang ada di pasar tradisionalnya yang ada di kota Saro Langun ya, di tengah-tengah kota Saro Langun. Ya, mungkin teman-teman orang Saro Langun kira-kira ini namanya pasar apa ya teman-teman ya. Dan ini kita tidak bisa lewat teman-teman, kita menunggu mbak-mbak yang berjaket merah, berhelm merah, jangan sampai lewat. Dia mundur dulu baru kita bisa lewat ya teman-teman. Oke, akhirnya kita bisa lewat juga. Ini jalannya agak sempit ya, gimana agak susah lewat ini karena pedagang pun menjajakan dagangannya itu mepet ke jalan ya, jadi kita susah ini lewat ini kan. Ini masih mending teman-teman karena ini kita lewat ini pada saat sore hari, karena aktivitas pasar ini itu pagi hari sampai menjelang siang, itu kita sudah pasti tidak bisa lewat sini kalau menggunakan mobil, yang hanya bisa lewat motor ataupun pejalan kaki. Ini mungkin masukan buat pemerintah ya untuk lebih menata pasar ini agar para pedagang bisa atau memilih untuk diarahkan lah untuk berdagang di tempat yang tidak mepet dengan jalan, karena menyusahkan atau membuat susah kendaraan yang mau lewat pasar ini. Oke teman-teman, kita mengarah ke jalan utamanya kembali ya. Tadi kita sebenarnya dari awal melewati jalan utamanya, jalan lintasnya, tetapi karena kita ingin melihat bagaimana kondisi pasar tradisional, makanya kita masuk ke jalan-jalan yang lebih sempit ya. Ini kita akan kembali ke jalan lebarnya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah cerita tentang asal-usul dari nama Saro Langun. Sekarang kita cerita tentang sejarah terbentuk dari Kabupaten Saro Langun. Ini kita sudah ini ya teman-teman ya, sudah sampai di jalan utamanya, dan teman-teman bisa lihat tuh sebelah kiri ada kubah hijau, itu merupakan masjid raya dari kota Saro Langun. Oke, mengenai sejarah terbentuknya Kabupaten Saro Langun ya, setelah Indonesia merdeka tahun 45 itu Kabupaten Saro Langun belum langsung terbentuk ya teman-teman ya. Namun pada tahun 50 itu setelah Jambi resmi menjadi provinsi tahun 57, Saro Langun menjadi kewedanan bersama kota-kota lainnya seperti Bangku, Muara Bungo dan Muara Tebu yang tergabung dalam Kabupaten Merangin dengan ibu kotanya
yang semula berkedudukan di Jambi, selanjutnya berpindah ke Sungai Emas di Bangku. Sejak saat itu kota Sarolangun menjadi kewedenan selama kurang lebih 20 tahun. Selanjutnya pada tahun 60, berdasarkan hasil sidang pleno DPRD Kabupaten Merangin, dipecah menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo. Ya, jadi Kabupaten Sarolangun bergabung dengan Kota Bangko ya teman-teman ya. Selanjutnya pada tahun 99 melalui Undang-Undang Nomor 54 secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun terbentuk ya. Jadi terbentuknya pada tahun 99 pada saat era reformasi ya. Itu mengenai sejarah dari terbentuknya Kabupaten Sarolangun. Kalau tahun 99 berarti umurnya sekarang sudah berapa ya? Kalau tahun 2023 ya, 24 tahun ya, 24 tahun sudah berdiri Kabupaten Sarolangun. Untuk sisi ekonominya ya, untuk pendapatan asli daerah atau PAD itu 27 miliar 381 juta ya untuk PAD di Kabupaten Sarolangun. Untuk APBD-nya yaitu 1,1 triliun rupiah. Sarolangun merupakan kabupaten yang dilalui oleh jalur lintas Sumatera. Karena letaknya strategis, maka kabupaten ini menjadi suatu tempat yang bisa diperhitungkan untuk membuka lahan usaha. Nah, perekonomian Kabupaten Sarolangun ini memiliki semboyan sepucuk adat serumpun seko. Nah, tak tahu saya artinya. Intinya bahwa apa ya? Intinya ekonomi masyarakat Sarolangun itu ditopang oleh aktivitas pertanian dan perkebunan. Ada sawit, karet, dan sumber daya alam lainnya seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. Ya teman-teman. Itu ya. Kalau kita bicara tentang suku ya, yang terbesar di Sarolangun itu adalah suku Jambi ya 59%. Yang kedua ada suku Jawa 27%, suku Sunda 5%, Melayu 3%, sisanya ada suku Minangkabau, Batak, dan suku-suku lainnya. Di Sarolangun ini teman-teman ada 2 rumah sakit ya yang cukup besar. Ada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. HM Khatib Kuswain dan juga Rumah Sakit Langit Golden Medica. Di Sarolangun ini tidak ada mall teman-teman ya. Mallnya tidak ada, hanya tempat belanja sedikit ya. Seperti itu. Nah, beberapa fakta menarik mengenai seputar Kabupaten Sarolangun yang diambil dari berbagai sumber. Yang pertama, terdapat jembatan Beatrix ya. Tadi sudah kita tunjukkan di awal pembukaan video ini teman-teman ya, ada jembatan Beatrix yang merupakan salah satu ikon pariwisata bernilai sejarah. Jembatan ini dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 37, terbentang di atas Sungai Batang Tembesi. Waktu malam view di tempat ini cukup indah dengan dihiasi lampu berwarna-warni. Aset sejarah peninggalan pemerintah kolonial ini diresmikan pada tahun 39, berarti pembangunannya hanya 2 tahun ya. Panjang jembatan Beatrix ini sekitar 197 meter dan lebarnya sekitar 4 meter dengan memiliki 4 lengkungan. Beatrix diambil dari nama Putri Beatrix dari Ratu Belanda waktu itu ya, bernama Putri Beatrix Wilhelmina Armgard ya, cucu dari Ratu Belanda Wilhelmina. Ini waktu zaman Belanda, jembatan ini merupakan akses jalan utama untuk transportasi darat menghubungkan wilayah Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi hingga menuju ke Pulau Jawa. Namun pada tahun 73 jembatan Beatrix mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membangun jembatan baru yang tadi kita lewati teman-teman ya, tidak jauh dari jembatan Beatrix gitu. Mungkin seperti itu ya, salah satu hal yang unik menarik ya. Sebenarnya banyak dari Kabupaten Sarolangun ini ya teman-teman ya. Nah ini kita sudah perlahan-lahan meninggalkan kota Sarolangun teman-teman ya.
Kita sudah mulai meninggalkan kota Sarolangun. Ini kita ke arah Kabupaten Bangku, ya, Kabupaten Merangin atau Kota Bangku. Kita heading ke arah barat ya. Dan jalan menuju ke arah barat ini, menuju Kabupaten Merangin ini cukup bagus jalan teman-teman ya. Lurus, tidak belok-belok, tidak banyak belok-belok, jalannya mulus, tidak banyak lubang teman-teman. Jadi kita tidak kesulitan untuk melakukan perjalanan. Dan ini sudah mau maghrib teman-teman, sehingga suasananya sudah mulai gelap ya, matahari sudah mulai terbenam. Jadi nampak pandangan kita agak gelap ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman begitu saja dari cerita kota tentang kota Sarolangun. Sebenarnya banyak hal kota Sarolangun yang bisa diceritakan, eksploitasi, tapi karena mau ingin melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya, jadi untuk cerita kota Kabupaten Sarolangun atau kota Sarolangun kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk dukungannya, ketik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten mau jalan lainnya.